Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya A. Fauzi, nomor induk mahasiswa 201503055861 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini Senin 19 Juli 2021 akan melakukan praktek UK. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, yang tidak masuk hari ini siapa? Husnul. Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan ya, di situasi yang seperti ini memang banyak keadaan yang seperti itu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Untuk memulai doa yang memimpin, tolong Nak Lilur, silahkan dipimpin doa. Mari teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Waj'alni min ibadika sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anakku telah memimpin doa untuk Danilur ya. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya. Nah, untuk memimpin menyanyi lagu Garuda ini, saya minta untuk Najma, silakan memimpin untuk menyanyi lagu Garuda Indonesia, Garuda Pancasila. Ayo teman-teman kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anakku sekalian telah menyanyi lagu Garuda Pancasila biar nasionalisme kita tetap terjaga ya. Nah, pelajaran kali ini masih ingat tentang tumbuhan? Masih. Apa manfaat tumbuhan? Bagi kehidupan kita, Iya, kenapa? untuk energi, Itu energi, apalagi ada yang masih ingat? untuk lingkungan, Lingkungan. Nah, apa yang mau dipelajari tentang tumbuhan? Kira-kira apa lagi? tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan. Baik. Ada yang tahu perkembangbiakan tumbuhan? Tidak ada. Nanti kita akan pelajari di pembelajaran kali ini ya. Ya. Nah, pembelajaran kali ini kan membahas tentang tumbuhan, ya, perkembangbiakan tumbuhan, ya. Baik. Kita akan manfaat mempelajari pelajaran kali ini bagi kehidupan sehari-hari, yaitu tahu cara perkembangbiakan tumbuhan, ya. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari bagi manusia, hewan juga ya. Nah, Bapak akan membentuk kelompok jadi 4 kelompok ya. Jadi nanti berdiskusi satu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, kalian mampu menyusun teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dengan benar. 2. Setelah menyusun laporan teks hasil pengamatan, kalian mampu menyajikan simpulan ya
cara tulis dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak video nanti kalian mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui gambar yang dibuat. Yang keempat, setelah berdiskusi kalian mampu melaporkan perkembangbiakan tumbuhan generatif melalui tabel dengan baik ya. Nah, ini ini ada LKPD yang harus dikerjakan nanti ya. Nah, kelompoknya dibagi 4, diskusi satu waktu ya. Dibagi LKPD-nya. Oke. Nah, kalian sudah menerima LKPD. Petunjuknya dibaca ya. Kalian harus mengisi LKPD itu nama kelompok ya. Terus diisi masing-masing. Ini di situ. Nah, kita akan membaca tentang ide pokok, kalimat utama dan kalimat pendukung. Ada yang masih ingat? Ide pokok. Nah, ini siapa yang baca? Coba Nahalia dibaca. Ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Ya, lanjutkan. Nah, Naila, nomor 2. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti bahasa dalam sebuah paragraf. Kalimat utama digunakan untuk membangun atau merangkai seluruh isi paragraf. Kalimat utama juga ditopang oleh kalimat penjelas. Lanjut. Nah, Musyawarah nomor 3. Fungsi kalimat penjelasan adalah menjelaskan kalimat utama dalam tiap paragraf. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah ide pokok. Nanti kalian harus bisa mencari ide pokok di dalam suatu paragraf atau menjadi informasi penting di bacaan nanti. Nah, kalian bisa baca halaman 2-3 yaitu perkembangbiakan tanaman jagung. Silakan dibuka. Nah, dibaca, nanti dicari informasi penting dan ide pokok yang ada di buku kalian. Siapa yang mau baca pertama? Nah, Nurul, coba dibaca paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Baik, lanjut ke paragraf kedua ya. Silakan dilanjut, Napunsen. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol adalah pada mulanya berupa setungku bunga. Lanjut ke 6, paragraf 3.
Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Lanjut. Paragraf selanjutnya. Nah, Isma. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tokohnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Lanjut, paragraf selanjutnya. Naila. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian. Nah, kalian tahu ini tumbuhan apa? Jagung. Di situ badannya ada gambar jagung seperti ini ya. Iya, Pak. Jagung ini berkembang biak dengan cara apa? Dibacaannya Generatif. generatif. Bagaimana cara kembang biakan secara generatif ini? Nanti kita akan bahasnya. Ini ada bunganya, ya. Nah, di sini ada palasari, itu di situ ada tepung-tepungnya ya. Ini yang jatuh kepala putik kemudian menjadi bakal buah putik ini ya. Nah, ini jadi ada buah jagungnya. Nah, seperti ini ya, di gambar. Baik. Tugas kalian yaitu menentukan ide pokoknya, lalu carilah tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ya. Bunga-bunga yang akan dibahas. Nah, kita akan menyimak video berikut. Ke video nanti cari informasinya lagi, silakan ya, sambil cari informasi mengerjakan KPD kalian ya, nanti diskusikan. Ya, Pak. Sambil menyimak, kalian tulis informasi yang ada di video ini ya. Sambil ditulis informasi pentingnya. Diawali dari putih, lalu benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan yang terakhir, tangkai bunga. Jangan lupa cermati posisinya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dari bagian-bagian bunga. Yang pertama, putik berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Selanjutnya, benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Kemudian mahkota bunga, warna menarik yang terdapat pada mahkota berfungsi untuk mengikat serangga supaya membantu proses penyerbukan.
sambil diperhatikan. Informasinya dicatat, lalu Berikutnya, diskusikan. tangkai bunga. Untuk menopang bunga agar tetap berdiri dan membantu keseimbangannya dan ketika terhembus angin agar tidak mudah patah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, dari video ini kalian bisa cari informasi ya, perkembangan secara relatif. Dan tugas kalian yang pertama menentukan ide pokok dari setiap paragraf tadi, bacaan 2-3, lalu dibuat laporan ya. Nah, ada yang belum mengerti tentang mencari ide pokok tadi, ide pokok apa tadi ide pokok yang kalian catat? Yang pertama, ya. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman sebangkumu untuk menentukan ide pokok, lalu menggambar bunga, bagaimana tentang penyerbukan bunga, yaitu berkembangnya secara generatif ya. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya. Baik. Nah, tulis nama kelompoknya dulu dan nama kalian serta nomor presensinya ya, jangan lupa. Nah, di sini tulisannya Pak, ditulis dulu nama kelompoknya, nama kelompok apa terserah apa. Di sini bunga apa terserah nama kelompoknya. Di sini kelompok anggota. Ya, kelompok anggota tulis namanya ya. Ya, kita sudah pokoknya. Ini nanti buat laporan seperti diagram ya. Ada yang kesulitan dalam mencari ide pokok gagasan utamanya? Sini kesulitan tidak.
30 menit ya. Kalau saya dulu di sini ya. Yang bisa mengamati itu. Oke, ada juga. Nah, Pak, amati bagian-bagian bunga ini. Jadi jagung itu kemalunya semakin rapid ya. Nah, jadi benang sari ini jatuh ke kepala putih di sini, nah, sehingga berbuah. Nah, cara jatuhnya itu bagaimana? Diterpa oleh angin ataupun serangga. Nah, coba diamati bagian-bagian bunga itu. Nah, ini kepala sarinya ya, ini putihnya. Nah, Pak, kalian amati bunga yang kalian bawa itu digambar, lalu dijelaskan cara biakan bunga yang kalian bawa. Nah, cara penyebutannya. Nah, itu tugas kalian yang kedua. Tulis pada kolom ya, setelah digambar tulis pada kolomnya. Gambar bagian-bagian bunga yang kalian bawa. Ya, tulis digambar. Gambar pada kolomnya ya. Bunga apa itu, Nak Naila? Bunga apa yang digambar ini? Bunga apa? Bunga apa, Nak? Asma? Kamboja. Ya, ini digambar bagian ini apa ya? Ini ada apanya ini? Ini apa? Apa? Kepala sari. Kepala sari ya, digambar. Ini perbentukannya seperti apa nanti ya? Ya, Pak. Ini Nasma gambar bunga apa ini? Bunganya bagus sekali warnanya ya. Ya. Ini bunga apa? Bunga sepatu. Nah, ini apa namanya? Ini gambar itu mahkota. Yang ini bagiannya bagian apa? Nah, kepala sari, putihnya di ini ya. Ya, silakan digambar, lalu disebutkan cara penyebutannya.
sini ya. Ada yang kesulitan? Sudah selesai? Ya, Pak. Nah, kalau sudah selesai, silahkan maju untuk presentasi. Siapa yang mau maju untuk presentasi hasil kerja kalian? Oh, Narisma, silahkan presentasikan. Pak. Hasil presentasinya bagaimana? Nah, di sini aja. Nah. Pokok paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf kedua, ide pokok, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Paragraf keempat, bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Paragraf kelima, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, dari kelompok lain ada yang menanggapi hasil dari laporan Narisma. Dari kelompok sini bagaimana hasil presentasinya? Benar? Ada yang menanggapi lain? Atau ada kurang? Misalkan? Ada? Nah, silahkan dilanjut yang presentasi bunga yaitu Nurul. Silakan. Terima kasih Narisma. Silakan duduk. Ya, silakan kamu presentasi bagaimana kelompok dari kelompok Mawar.
Nah, baca. Cara penentukan secara kawin akan melewati seragam, akan melewati udara, akan melewati air hujan, yaitu menetes atau jatuhnya serbuk ke dalam bukti. Bunga apa itu? Bunga mawar. Ya. Bagaimana bunga mawar itu penyerbukannya dengan cara apa? Cara donasi penyerbukannya melalui apa? Serangga. Oh iya. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Silakan duduk. Nah, baik. Hari ini telah banyak belajar ya. Jadi kita belajar apa? Yang pertama tadi tumbuhan. Tumbuhan apa? Jagung. Ya, tumbuhan jagung kenapa? Berkembang biak dengan apa? Kawin atau generatif. Lalu belajar apa lagi tadi? Bunga yang berkembang biak secara generatif ya. Nah, penyerbukannya bermacam-macam. Melalui apa saja? Air. Terus bantuan serangga. Apa lagi? Ya. Terus belajar apa lagi tadi? Setelah membaca tanaman jagung tadi, kalian belajar tentang apa? Menentukan ide pokok. Ya. Nah, ide pokok itu apa tadi? Induk kalimat atau kalimat utama, gagasan utama. Ya. Baik. Nah, ada slide. Jadi sudah belajar itu manfaat mempelajari pelajaran hari ini adalah menemukan atau menentukan ide pokok ya. Terus perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ide pokok itu merupakan gagasan utama atau ya gagasan utama tadi. Terus perkembangbiakan secara generatif. Nah, karena ya sudah selesai, jadi kalian membuat kesimpulan. Kesimpulannya tadi cara menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ada di mana? Di awal, di akhir, atau di tengah-tengah. Di awal dan di akhir, ya. Kalau di awal tadi apa namanya? Deduktif. Kalau di akhir, induktif. Perkembangbiakan tumbuhan ada berapa tadi? Ya. Apa saja? Secara generatif atau kawin. Yang kedua, tidak kawin atau disebut apa? Vegetatif. Vegetatif ya, jangan lupa anak-anak sekalian. Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis ya. Nanti Bapak akan memberikan soal untuk dikerjakan di rumah ya. Nah. Baik, pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Nah, untuk kali ini yang memimpin doa, Naila, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma
ya, terima kasih ya. Untuk pembelajaran selanjutnya besok itu karena hari raya ya, jadi dilanjutkan setelah liburan nanti. Jangan lupa pembelajaran kedua ya. Ya, Pak. Tema 1, subtema 1 ya, masih subtema 1. Ya. Nah, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Pak. Nah, baik, tetap jaga protokol kesehatan ya. Ya, Pak. Tetap semangat ya. Ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi